bagaimana kita mewujudkan damai di bumi seperti halnya di surga. Sebelum tanggal 25 itu tidak diperkenankan untuk merayakan Natal. Paus Fransiskus juga berkunjung ke Mesir, ya. Di sana melahirkan dokumen Fratelli Tutti. Allah aja mau turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, bagaimana kita umat manusia sendiri kok malah saling membunuh dan sebagainya? Sahabat Sukma Hati yang kami kasihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, berkah dalam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Sukma Hati, selamat berjumpa kembali lagi di channel YouTube Sukma Hati, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang, dalam Ngobras, Ngobrol Moderasi. Pada kesempatan ini, kita sudah kembali lagi bersama dengan saya, Suksma, dan Bapak Moderator kita, narasumber kita, Bapak Martinus Boini SPD, dengan tema Dengan perayaan Natal, kita memuliakan Allah dan menjadi duta damai. Langsung saja kita sapa Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Martinus Boini. Monggo Bapak Martinus Boini, perkenalan terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Sukma selaku moderator. Jadi di sini saya sebagai narasumber, bukan moderator ya Mbak Sukma. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh podcast Sukma Hati, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang. Pada kesempatan ini saya pertama-tama ingin memperkenalkan diri. Saya Martinus Boini SPD selaku penyelenggara Bimas Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang. Mungkin beberapa sudah ada yang mengenal, bagi yang belum mengenal saya sampaikan salam kenal. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Terima kasih atas perkenalannya Bapak Martinus Boini. Sahabat Sukma Hati, kesempatan kali ini kita akan membahas dan menjawab pertanyaan masyarakat selama ini tentang seputar perayaan Natal dan tradisi Katolik. Langsung saja kita memulai ngobras pada kesempatan kali ini. Pada Bapak Martinus Boini, para sahabat Sukma Hati mungkin bertanya-tanya, apakah tema Natal tahun 2024 ini untuk Katolik? Begini Mbak Sukma, jadi tema Natal atau pesan Natal bersama dari KWI dan PGI untuk tahun 2023 ini mengangkat tema yang diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 14, yaitu kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Ini yang menjadi tema bersama KWI dan PGI yang ditandatangani oleh Monsinyur Antonius Subianto Benyamin, OSC, dan juga Pendeta Komar Gultom dari PGI. Nah, ini yang menjadi pesan bersama PGI dan KWI tahun 2023. Nah, secara singkat mungkin perlu saya sampaikan kenapa hal ini diangkat oleh para pimpinan gereja kita. Yang pertama, bahwa sebentar lagi kita akan memasuki masa-masa tahun politik, ya, dimulai 2023 dan nanti 2024. Nah, di sini para pimpinan gereja berpesan bagaimana kita sebagai warga bangsa itu betul-betul memiliki dasar iman untuk sama-sama memuliakan Allah. Dan yang kedua, bagaimana kita menciptakan damai sejahtera di bumi. Lebih-lebih di tahun politik ini, mungkin pilihan beda, ya. Maka dari itu,
pesan dari bapak-bapak gereja, pilihan boleh beda tetapi kita tetap bersaudara. Kita ingat bahwa kita semua adalah warga bangsa, warga setanah air, harus menjunjung tinggi bagaimana kita mewujudkan damai di bumi seperti halnya di surga. Demikian kurang lebih, dan di sini mungkin juga perlu saya sampaikan bahwa era sekarang era globalisasi, maka dari itu bagaimana kita menghimbau untuk saudara-saudara kita yang tidak lepas dari handphone, ya, alat medsos, itu supaya kita itu jeli, jangan termakan hoak yang bisa memecah belah bangsa, bisa memecah belah persahabatan, bisa memecah belah keluarga. Maka dari itu bagaimana kita bermedsos dengan bijaksana sehingga nanti tercipta damai sejahtera di masyarakat kita. Kurang Setuju, lebih Bapak. begitu. Setuju Bapak. Bagi umat Katolik, saya ingin bertanya, mengapa umat Katolik itu tidak boleh melaksanakan atau merayakan Natal sebelum tanggal 25 Desember, Bapak? Begini, karena di tradisi Katolik itu ada ritus atau ritme dalam kehidupan menggereja kita. Jadi sebelum tanggal 25 Desember itu gereja Katolik itu masih dalam masa Advent. Ya, 4 minggu itu masa pertobatan, masa persiapan, masa retret batin. Nah, retret batin supaya siap di dalam menyongsong Natal itu. Sehingga memang sebelum tanggal 25 itu tidak diperkenankan untuk merayakan Natal. Jadi dalam 4 minggu itu masa Advent itu gereja kita mengambil tema menantikan Raja Damai untuk Indonesia Damai. Seperti ini digeluti dalam 4 minggu. Nah, di sana kita belajar dari tokoh-tokoh seperti Romo Mangun, kemudian seperti I.J. Kasimo, Mbah Sari Kromo, kemudian juga asrama di Mendut dan asrama di Muntilan, untuk belajar bersama bagaimana kita nanti menjadi duta-duta damai di masyarakat kita yang notabene majemuk ini, supaya kehidupannya sungguh-sungguh dijiwai oleh duta-duta damai, pembawa damai, kemudian masyarakatnya itu moderat, ya. Dengan bersikap moderat nanti diharapkan masyarakat itu memiliki sikap atau jiwa toleransi yang tinggi, sehingga nantinya apabila masyarakat sudah memiliki jiwa toleransi yang tinggi satu dengan yang lain, meskipun berbeda suku, berbeda ras, kemudian berbeda agama sekalipun, itu di sana saling menghormati satu dengan yang lain. Dengan demikian nanti harmoni kehidupan di masyarakat kita akan tercapai. Begitu Mbak Sukma. Baik, para sahabat Sukma Hati, terjawab sudah, dan sudah sangat jelas penjelasan dari Bapak narasumber kita tentang umat Katolik tidak boleh merayakan Natal sebelum tanggal 25 Desember. Selanjutnya Bapak, apakah boleh menyanyikan atau menyetel lagu sebelum tanggal 25 Desember? Dan kalau di gereja-gereja itu kan sudah mempersiapkan ornamen-ornamen seperti Gua Maria, Gua Natal, atau pohon Natal seperti itu. Apakah boleh dipasang atau dinyanyikan sebelum tanggal 25 Desember? Oh, maksudnya sebelum tanggal 25 Desember, Iya. apakah boleh menyanyikan lagu-lagu Natal? Iya. Ya, di sini tergantung kembali kepada yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan itu katakanlah dengan lagu-lagu Natal itu merasa nges untuk menciptakan suasana batin menuju pertobatan, ya monggo, karena dalam kalimat lagu-lagu itu juga bisa menyentuh hati dari masing-masing yang memang
lebih in dengan menyanyikan lagu itu. Berarti Jadi tidak ada larangan ya? Tidak perlu merasa berdosa. Oh, ya. Tetapi akan lebih pas itu lagu-lagu Natal itu dinyanyikan pada saat Natal. Kalau kita pergi ke mal-mal, ke swalayan, ya seperti saat ini mungkin juga sudah diperdengarkan lagu-lagu Natal. Mungkin di sana juga ada pohon Natal dan sebagainya. Nah, mengenai pemasangan ornamen, apakah itu memasang pohon Natal atau mungkin gua Natal, ya itu tergantung yang bersangkutan. Memasang pohon Natal baik, gua Natal juga baik, ya kan? Akan lebih baik kalau dua-duanya itu dipasang, karena dua-duanya itu juga merupakan warisan dari tradisi dari gereja kita. Maka dari itu, bagi yang tidak bisa memasang gua Natal mungkin terlalu rumit, memasang pohon Natal ya tidak apa-apa, yang penting jiwanya diterangi. Kemudian apabila memasang gua Natal, hendaklah itu tidak hanya sekedar hiasan, tetapi direnungkan bagaimana Tuhan itu hadir ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia, itu sampai rela lahir aja di kandang, di palungan. Begitu. Jadi setiap ornamen itu hendaklah tidak hanya sekedar hiasan, tetapi betul-betul memiliki makna bagi kita umat Kristiani. Gitu Bapak. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Sekarang makna Natal bagi umat Kristen secara umum itu apa Bapak? Ya begini ya, Natal itu artinya kan kelahiran ya. Iya. Jadi kalau saudara-saudara kita yang Muslim itu ada Idul Fitri ya, kembali bersih. Nah di Natal itu diharapkan kita juga dilahirkan kembali. Jadi dengan pertobatan yang mungkin selama 1 tahun itu jatuh ke dalam dosa, kemudian dalam masa Advent itu, masa pertobatan itu ada sikap niat untuk bertobat, ya dengan Natal menyongsong kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kita juga betul-betul ikut bergembira, ikut bersukacita menyongsong kelahiran Yesus Kristus, dan juga kita kembali dilahirkan untuk kehidupan ke depan yang lebih baik, di mana Tuhan merajai hati kita. Baik Bapak, terima kasih. Ini berkaitan dengan Kementerian Agama, itu kan sedang mencanangkan moderasi beragama. Nah, ini bagaimana cara menerapkan moderasi beragama dalam perspektif agama Katolik Bapak, menurut Bapak? Begini, dalam perspektif agama Katolik, moderasi beragama itu bagaimana kita memanusiakan manusia. Ya, tempo hari Paus Fransiskus juga berkunjung ke Mesir, ya. Di sana melahirkan dokumen Fratelli Tutti. Fratelli Tutti itu kalau dalam bahasa Indonesia ya saudara sekalian. Kemudian di sana ketemu dengan imam besar dari Mesir. Kemudian di sana terjadilah semacam kesepakatan menghasilkan dokumen bagaimana kita memanusiakan manusia, menghormati martabat manusia, ya. Dari situ kemudian dalam hal ini kita sangat prihatin manakala melihat di bagian belahan bumi ini masih terjadi hal-hal peperangan, ya, perselisihan, kekerasan, dan itu bertentangan dengan yang dikehendaki oleh Allah. Allah aja mau turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, bagaimana kita umat manusia sendiri kok malah saling membunuh dan sebagainya, padahal kita dianugerahi kehidupan. Kehidupan itu anugerah dari Allah. Nah, kalau ada orang yang merenggut kehidupan orang, artinya membunuh, itu artinya sudah melanggar. Itu merebut haknya Allah. Hidup dan mati itu adalah haknya Allah sendiri. Maka kita mendoakan, sama-sama mendoakan, semoga yang bertikai, apakah di Ukraina, Rusia, apakah di Palestina, di Israel, itu dengan harapan, dengan Natal ini mereka semua mengalami pertobatan dan akhirnya hidup rukun berdampingan
seperti yang diharapkan Tuhan, supaya manusia itu hidup rukun, saling membantu dengan satu dengan yang lain, tidak perlu memandang apa latar belakangnya. Ini harapan kita di momen yang baik ini, nanti seluruh dunia itu merenungkan apakah yang dilakukan itu sudah seturut dengan kehendak Allah atau belum. Kalau belum, kami mengajak mari kita bertobat supaya kehidupan yang akan datang menjadi lebih baik seturut dengan kehendak Allah. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Demikian perjumpaan kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di lain kesempatan. Akhir kata, kami dari Bimas Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang mengucapkan selamat menyongsong Natal 2023. Semoga kita semua bisa memuliakan Allah dan menjadi duta damai di dalam masyarakat kita yang majemuk, sehingga masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang toleran satu dengan yang lain, dan harmoni yang diidam-idamkan bersama bisa tercapai. Selamat Natal, semoga kita semua menerima berkat dari Tuhan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, berkah dalam. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.